Assalamualaikum, Tabib pun. Bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, mari kita membahas lagi bagian kedua, bagaimana cara membuat agar kebun kopi kita selalu berbuah lebat. Yang dimaksud dengan berbuah lebat di sini adalah dalam 1 hektar atau 2.000 hingga 2.500 batang tanaman dapat berbuah tidak kurang dari 7 on hingga 1 kilogram biji kering per batang, atau per hektarnya dapat menghasilkan lebih dari 2 ton setiap tahunnya. Dari beberapa kawan atau teman-teman petani yang telah berhasil membuat kebun selalu berbuah lebih dari 2 ton per hektar per tahun, ternyata ada berbagai kegiatan rutin dan harus selalu dilakukan setiap tahunnya. Yang pertama adalah pemeliharaan ranting B0 yang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat tempatnya. Pemeliharaan B0 ini telah kita bahas pada video sebelumnya. Kebun pada video ini adalah milik dari Bapak Asri yang terletak di Tigajaya, Kecamatan Sekincau, Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan kebun yang ini adalah milik Bapak Ikrom yang terletak di Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Kedua kebun ini sudah 3 tahun hingga 4 tahun belakangan ini selalu menghasilkan lebih dari 2 ton per hektar per tahunnya. Seperti punya Pak Asri pada tahun lalu menghasilkan 3,5 ton green bean per hektarnya. Dan tahun 2023 pada saat buah kopi kurang baik, kebun Pak Asri menghasilkan 2 ton per hektar pada tahun itu. Sedangkan kebun milik Pak Ikrom di Liwa menghasilkan 2 ton per hektar setiap tahunnya. Perawatan apa yang dilakukan oleh Pak Asri dan Pak Ikrom terhadap kebunnya sehingga dapat menghasilkan buah yang lebat? Yang pertama adalah pemeliharaan bahan B0 yang tepat waktu, tepat tempat, tepat jumlahnya. Hal ini perlu kita pelajari dengan lebih seksama lagi. Selain pemeliharaan bahan yang tepat, yang tidak kalah pentingnya adalah pemupukan yang tepat dosisnya, tepat waktunya, dan juga tepat unsur-unsurnya. Pada kebun Pak Asri ini telah dilakukan pemupukan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun, yaitu pada saat sebelum bunga keluar dan juga setelah buah kopi terbentuk sebesar biji lada. Kebun Pak Asri ini biasanya dilakukan pemupukan pada bulan 5 untuk pupuk pertama yang terdiri dari urea 150 kg dan juga Ponska 100 kg. Kemudian pemupukan kedua dilakukan pada bulan Oktober atau November dengan komposisi sebagai berikut. Urea 150 kg, NPK Mutiara 100 kg, dan KCL 100 kg. Jadi total pemupukan kebun Pak Asri per hektar dalam 1 tahun adalah sebanyak 600 kg dengan hasil sebanyak 3 ton per hektar per tahun. Sedangkan untuk kebun Bapak Ikrom yang di Liwa dengan hasil 2 ton per hektar per tahun dipupuk dengan total pupuk sebanyak 450 kg. Pemupukan dilakukan sebanyak 3 kali. Pada setiap pemupukan
150 kg yang terdiri dari ZA 50 kg, Pertipos 100 kg pada bulan April. Pupuk kedua pada bulan September terdiri dari ZA 50 kg dan KCL 100 kg. Sedangkan pupuk ketiga dilakukan pada bulan Januari terdiri dari KCL 50 kg dan Ponska Plus 100 kg. Dengan pemupukan sebanyak 450 kg setiap tahun, kebun kopi milik Pak Ikrom dengan jumlah batang 2.000 batang dapat menghasilkan 2 ton per hektar setiap tahunnya. Jumlah total pemupukan dalam 1 tahun dan jenis pupuk yang diaplikasikan sangat berpengaruh terhadap hasil panen di setiap tahunnya. Untuk lebih komplitnya lagi, mari kita lihat data-data pemupukan dari petani Lampung Barat dan petani di Oku yang selalu menghasilkan hasil panen lebih dari 2 ton per hektar setiap tahunnya. Tampak pada data tersebut, petani yang menggunakan jumlah pupuk lebih dari 5 kintal setiap tahunnya akan dapat menghasilkan hasil panen sebanyak 3 ton lebih setiap tahunnya. Sedangkan petani yang menggunakan pupuk di bawah 5 kuintal atau sekitar 4 kuintal setiap tahunnya dapat menghasilkan hasil panen sebanyak 2 ton setiap tahunnya. Menurut standar pemupukan nasional, tanaman kopi setidaknya membutuhkan 500 gram setiap batang dalam 1 tahunnya. Sehingga untuk 1 tahun dengan 2.500 tanaman kopi diperlukan pemupukan sebanyak 1,2 ton setiap tahunnya. Pada kenyataannya, petani kopi di Indonesia masih banyak yang bahkan belum menggunakan pupuk sama sekali. Berbanding terbalik dengan petani-petani di Vietnam telah memakai pupuk dengan sangat baik sekali. Mereka 1 batang bahkan bisa hingga 2 kg per batang setiap tahunnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila hasil panen di perkebunan kopi Vietnam jauh lebih banyak dibandingkan hasil panen di perkebunan kopi Indonesia. Petani kopi Vietnam rata-rata telah dapat menghasilkan 2,5 ton per hektar setiap tahun. Sementara petani kopi Indonesia hanya 0,7 ton per hektar setiap tahun. Oleh karena itu, petani kopi di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan penggunaan pupuk setiap tahunnya agar dapat menghasilkan hasil panen yang sesuai dengan harapan. Baik, para pemirsa, para kopista, sahabat petani sekalian, sampai di sini video kali ini. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Marilah kita benahi sistem perkebunan kopi kita hingga dapat menghasilkan buah yang lebat.